Lagi-lagi negeri jiran berupaya mengklaim budaya asli Indonesia sebagai milik mereka. Terbaru adalah kesenian Reog Ponorogo. Hal ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dari tahun ke tahun, ada cukup banyak budaya asli Indonesia yang diklaim Malaysia sebagai milik mereka. Kasus klaim mengklaim budaya Indonesia sering dilakukan Malaysia karena memang ada kemiripan akar budaya dengan kita. Lantas, apa saja budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia? Simak deretannya berikut ini seperti yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. 1. Reog Ponorogo. Reog Ponorogo jadi sasaran terbaru Malaysia untuk diakui sebagai budaya mereka. Hal itu diketahui ketika Menko PMK Muhadjir Effendi meminta masyarakat ikut mendukung pengajuan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Ternyata, upaya mematenkan Reog Ponorogo tersebut tak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tapi juga oleh Malaysia. Hal ini bukan yang pertama kali. Pada 2007 lalu, pemerintah Malaysia juga hendak mengklaim Reog Ponorogo sebagai budaya mereka setelah Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia memasak gambar reog di situs mereka. Sekarang ini, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan Reog Ponorogo bersama beberapa nominasi lainnya seperti tempe, jamu, tenun Indonesia, dan kolintang, agar bisa diajukan ke Sekretariat UNESCO pada akhir Maret tahun 2022. 2. Pencak silat. Selanjutnya, ada pencak silat yang juga diklaim sebagai warisan budaya tak benda oleh Malaysia. Namun untuk urusan ini, UNESCO sama-sama menetapkan silat dari Indonesia dan silat dari Malaysia sebagai warisan budaya tak benda. Jadi ada dua versi yang berbeda. 3. Batik. Masyarakat Indonesia sempat dibikin marah setelah batik diklaim oleh Malaysia. Mereka berkata bahwa kesenian batik sudah jadi bagian dari kebudayaan Malaysia sejak lama. Tak terima dengan klaim ini, tentunya pemerintah Indonesia mengirimkan nota keberatan. Indonesia pun mendaftarkan batik ke UNESCO dan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 batik diakui sebagai warisan budaya Indonesia. 4. Angklung. Kamu pasti familiar sama alat musik angklung khas Sunda. Ternyata, alat musik ini juga pernah diklaim oleh Malaysia, tepatnya dalam unggahan di situs www.musikmolasia.com. Mereka menyebut bahwa angklung adalah alat musik dari kota Johor, Malaysia yang digunakan sebagai pengiring kesenian kuda kepang. Untung saja setelah perdebatan yang alot, angklung akhirnya sudah terdaftar sebagai budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada November tahun 2010. 5. Wayang kulit. Lagi-lagi kelakuan negeri jiran, sudah beberapa kali mereka mencoba mengklaim wayang kulit sebagai milik mereka, padahal jelas wayang kulit budaya asli Indonesia. Pertama, ada desainer Malaysia Jaime Chong yang dianggap mengklaim wayang kulit setelah ia mengaplikasikan desain wayang kulit sebagai motif ke sepatu Adidas. Hasilnya, netizen Indonesia pun mengamuk ke akun Instagram Adidas Singapura hingga pihak Adidas Singapura pun minta maaf. Selanjutnya, ada lagi aksi Miss Grand Malaysia 2019 Mel Dequene Abar yang memakai kostum nasional bertema wayang kulit untuk berlaga di ajang Miss Grand International di Venezuela. Padahal, UNESCO sudah menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia sejak tanggal 27 November tahun 2003. 6. Keris. Kita pasti sudah familiar dengan keris sebagai salah satu senjata tradisional Jawa. Beberapa suku di tanah air juga punya senjata serupa. Namun ternyata, negeri jiran pernah mengklaim keris adalah warisan budaya nenek moyang mereka. Tentunya, keributan tak bisa dihindari. Tapi tenang saja, lagi-lagi kita menang karena pada tanggal 25 November tahun 2005 UNESCO sudah menetapkan bahwa keris adalah lambang budaya warisan milik Indonesia. 7. Kuda lumping. Lagi-lagi momen klaim budaya ini berawal dari ajang Miss Grand International. Finalis asal Malaysia kala itu, Sanjeda John, terlihat memakai kostum kuda lumping. Dalam ajang tahun 2017 tersebut, kostum itu dipakai di sesi kostum busana nasional. Tentunya foto Sanjeda John mengenakan kostum yang seksi itu viral dan memancing amarah masyarakat Indonesia. Melalui Instagram resminya, Miss Grand Malaysia pun memberikan klarifikasi. Mereka menjelaskan kalau kostum kuda lumping yang mereka sebut sebagai kuda warisan itu terinspirasi dari masyarakat Jawa yang tinggal di kawasan selatan wilayah Johor.
Orang Jawa bermigrasi ke sana pada awal abad ke-20 dan memperkenalkan tarian kuda lumping tersebut. Hingga pada 1971, Kementerian Pariwisata Johor mengakui tarian kuda kepang itu adalah bagian dari budaya masyarakat Jawa di Johor. 8. Tari pendet. Seni tari pendet juga sempat diklaim sebagai tarian dari Malaysia. Padahal tari tersebut adalah asli dari Bali. Kejadiannya pada tahun 2007. Saat itu, tari pendet muncul dalam video promosi Malaysia di channel TV Discovery Channel. Menbud PAR saat itu, Jero Wacik pun melayangkan surat protes terkait konten tersebut. Ternyata, pihak kepariwisataan Malaysia mengklaim gak terlibat dalam proses produksi video promosi itu. Hingga akhirnya, Discovery Channel berusaha menebus kesalahan dengan membuat tayangan khusus soal tari pendet selama 30 menit. 9. Tari piring. Tari piring asal Sumatera Barat juga pernah diklaim milik Malaysia. Padahal jelas-jelas seni tari tradisional ini milik masyarakat Minangkabau, tepatnya berasal dari kota Solok, Sumatera Barat. 10. Tari tortor. Tari tortor juga tak lepas jadi sasaran. Saat itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sampai mengirimkan nota diplomatik ke pemerintah Malaysia tentang tarian ini. Indonesia meminta Malaysia untuk mencatat bahwa seni tari tersebut memang berkembang juga di Malaysia. Tapi sebenarnya asal-usulnya adalah dari Indonesia. 11. Lagu Rasa Sayange. Ternyata lagu juga gak lepas jadi sasaran klaim oleh Malaysia. Lagu Rasa Sayange sempat diklaim oleh Malaysia dan pernah muncul dalam iklan pariwisata Malaysia. Hal itu tentunya membuat netizen Indonesia murka. Jelas lagu Rasa Sayange adalah lagu daerah asal Maluku yang diciptakan oleh Paulus Pea pada 1958 lalu. Untungnya, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia Rais Yatim saat itu resmi mengakui bahwa lagu Rasa Sayange adalah kebudayaan milik Indonesia. 12. Alat musik gordang sambilan. Alat musik gordang sambilan yang bersama dengan tari tortor juga sempat mau didaftarkan dalam Section 67 sebagai Akta Warisan Kebangsaan 2005. Menteri Informasi, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia saat itu, Datuk Seri Dr. Rais Yatim mengklaim bahwa permohonan tersebut disampaikan komunitas Mandailing, Sumatera Utara yang ada di Malaysia. Mereka memohon agar tortor dan gordang sambilan diakui sebagai warisan budaya. 13. Aneka makanan. Tak hanya berbagai kesenian, tapi ada juga makanan Indonesia yang diklaim oleh sejumlah negara, termasuk Malaysia. Kamu pasti ingat mulai dari rendang, lumpia Semarang, martabak manis, sate, hingga ketupat pernah jadi sasaran. Nah, itu tadi deretan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia sebagai milik mereka. Padahal jelas-jelas semua budaya tersebut asli milik masyarakat Indonesia. Semoga saja pemerintah Indonesia tidak kecolongan lagi, dan bisa mendaftarkan budaya-budaya lainnya sebagai milik kita agar tidak sembarangan diklaim oleh negara lain. Sampai jumpa dan jangan lupa share biar masyarakat Indonesia bisa lebih mencintai budaya asli Indonesia.